Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan waj'al ma ta'allamnahu hujjatan lana la 'alaina wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain, amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menyampaikan hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan bagi kita semuanya tatkala mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu amalan hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati sangatlah banyak. Ada ikhlas, tawadu, kemudian amal-amal yang lainnya yang berkaitan dengan hati, qanaah, ya. Tapi pada hari ini kita akan membahas salah satu amal hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ikrimah tentang lafaz wa ahsinu, kata beliau ahsinut dzanna billah. Maksudnya itu adalah ahsinut dzanna billah, berprasangka baiklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, ma utiya abdun mu'minun qattu syai'an khairun min husnid dzanni billah. Tidaklah seorang hamba yang beriman diberikan sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala melebihi dari sifat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas poin-poin saat-saat atau kondisi-kondisi tertentu yang kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi pertama, pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita berbuat dosa dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbuat dosa dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam ya'lamu anna Allaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat. Apakah mereka belum mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah dari hamba-hambanya? Dalam ayat lain Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Katakanlah,
wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamba-hambaku walaupun dia banyak berbuat dosa dan melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan panggilan kasih sayang, hamba-hambaku. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berbuat dosa dan ingin bertaubat, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Tatkala kita berprasangka baik Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dengan taubat kita, maka kita akan optimis dalam taubat kita. Kemudian bagaimana kalau kita taubat kemudian terjatuh lagi dalam dosa? Kita tetap bertaubat dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengampuni kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Adnaba 'abdi danban, faqala Allahumma ighfirli." Ada seorang hamba yang dia berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku." Kemudian apa kata Allah? "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru bidambi wa ya'khudhu bidam, faghfartu lahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku tahu dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Kata Allah, aku ampuni dia. Tsumma makatha masya Allah fa'adnaba dan ban akhir. Kemudian hamba tadi sesudah dia bertaubat, dia terus di atas ketaatan sampai dia terjatuh ke dosa yang lain. Kemudian dia mengatakan, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru bidambi yaghfiru damba wa ya'khudhu bidambi. Hambaku tahu dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Tsumma makatha masya Allah fa'adnaba dan ban akhir. Kemudian hamba tadi terus di atas ketaatan sampai terjatuh ke dosa yang lain. Faqala Allahumma ighfirli. Kemudian dia mengatakan, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Apa kata Allah? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru ad-damba wa ya'khudhu bidam, faghfartu lahu. Kemudian kata Allah, hambaku tahu dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan yang menyiksa karena dosa. Aku ampuni dia. Kemudian di akhir hadis kata Allah, inni ushidukum inni ghafartu lahu. Kemudian Allah katakan, aku saksikan kepada kalian bahwasanya aku mengampuni hambaku ini. Jadi hadir pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah bertaubat, kemudian jatuh lagi ke dosa yang lain, kita taubat lagi dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, kondisi kedua yang kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, akan mengabulkan doa kita, akan mengabulkan permohonan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Jadi pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berprasangka buruk tatkala berdoa bahwasanya doa kita tidak akan dikabulkan. Lihatlah iblis tatkala dia meminta agar ditangguhkan kematiannya, maka iblis dikabulkan permintaannya. Demikian juga orang musyrik terdahulu tatkala menaiki kapal, kemudian mereka diterpa oleh angin yang kencang,
dan ombak yang besar. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi mereka? Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala orang musyrikin menaiki kapal diterpa angin yang kencang dan ombak yang besar, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala sudah sampai daratan, diselamatkan sampai daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Orang musyrik dan iblis tatkala meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Lalu bagaimana dengan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya kita berprasangka baik tatkala kita berdoa. Orang musyrik dan iblis saja berdoa dikabulkan, apalagi orang yang beriman, apalagi dia berdoa di sepertiga malam terakhir sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala tatkala di sepertiga malam terakhir, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada hambaku yang meminta maka aku akan berikan? Apakah ada hambaku yang meminta ampunan maka aku ampuni dia? Kemudian pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi ketiga tatkala kita yang harus kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala mencari rezeki. Tatkala kita mencari rezeki, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus mengambil sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Setelah kita berusaha dan mengambil sebab untuk mendapatkan rezeki yang baik, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki. Bagaimana kita bisa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki, sementara kita waktu masih di perut ibu kita diberi rezeki? Apalagi kalau sudah dewasa, sudah punya gelar, sudah punya pekerjaan, maka kita jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang kafir, padahal mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang beriman, yang rukuk sujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan diberikan rezeki. Dan jangan lupa pula kita mengambil sebab-sebab rezeki. Di antaranya adalah at-taqwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami bukakan jalan keluar baginya, dan dia akan diberi rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak sangka. Kemudian berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, anfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kalian, maka aku akan berinfak kepada kalian. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat shadaqatun bin malin syai'a." Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Jadi pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah rezeki jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah kita mengambil sebab, kemudian kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbaiki diri kita dengan takwa dan mengambil sebab-sebab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita akan meninggal, yaitu tatkala kita dalam kondisi sakaratul maut. Tatkala kita dalam kondisi sakaratul maut, kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Jangan sampai kita dalam sakaratul maut kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa pesimis untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tatkala sakaratul maut. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah." Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum Nabi wafat. Sementara dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dzanni abdi bi falyazun abdi ma sya falyazun bi abdi ma sya."
aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku, maka silahkanlah hambaku berprasangka kepadaku. In zonna khairan falahu wa in zonna syarran falahu. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan untuknya. Jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan untuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyikapi kita sesuai dengan prasangka kita. Jika kita di sakaratul maut kita berprasangka baik, Allah akan mengampuni kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyikapi kita dengan prasangka kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Namun jika sebaliknya kita berasa pesimis, tidak diampuni, maka Allah menyikapi kita dengan hal yang demikian. Allah tidak mengampuni dosa kita. Jadi pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah sakaratul maut, tetaplah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dengan godaan setan yang menakut-nakuti bahwasanya kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 kondisi yang harus kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rasa prasangka baiknya kepada kita semua, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.